Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Ramadan. Saya dari kelas Akuntansi Syariah 4C IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Yang terhormat Ibu Haulah Nahwatun Nisa, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah penganggaran perusahaan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas anggaran dan penganggaran. Apa sih anggaran tersebut? Anggaran yaitu perencanaan dari semua kegiatan perusahaan yang mencakup berbagai kegiatan operasional yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain sebagai pedoman untuk mencapai tujuan dan sasaran perusahaan. Sedangkan arti anggaran itu suatu rencana keuangan periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan. Kemudian, anggaran itu apa sih? Anggaran yaitu suatu proses yang diperlukan sebelum dimulainya penyusunan rencana, pengumpulan data dan informasi, pembagian tugas, implementasi dari sebuah rencana tersebut, sampai pada tahap pengawasan dan evaluasi dari hasil rencana tersebut. Dan hasil dari penganggaran adalah anggaran. Kemudian ciri-ciri anggaran itu. Ciri-ciri anggaran yaitu yang pertama dalam satuan moneter. Kemudian yang kedua mencakup kurun waktu 1 tahun. Kemudian yang ketiga mengandung komitmen manajemen. Kemudian yang keempat usulan disetujui pejabat yang lebih tinggi. Kemudian yang kelima diubah jika ada keadaan khusus. Dan yang keenam, dianalisis jika terjadi penyimpangan. Kemudian, fungsi dari anggaran itu apa sih? Yaitu yang pertama, fungsi perencanaan, di mana anggaran sebagai alat perencanaan juga harus memperhatikan kaitan antara anggaran yang satu dengan anggaran yang lainnya. Anggaran merupakan alat perencanaan tertulis untuk menuntun pikiran secara teliti dan memberikan gambaran yang lebih rinci dalam unit dan uang. Kemudian yang kedua, fungsi pelaksanaan. Anggaran sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan, artinya sebelum pekerjaan dilaksanakan terlebih dahulu, mendapatkan persetujuan yang berwenang, terutama dalam hal keuangan. Pekerjaan disetujui untuk pelaksanaan bila ada anggarannya atau tidak menyimpang dari anggaran. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan yaitu pengendalian atau mengevaluasi dan atau menilai terhadap pelaksanaan pekerjaan dengan cara membandingkan realisasi dengan rencana anggaran dan melakukan tindakan perbaikan apabila dipandang perlu atau apabila terdapat penyimpangan yang merugikan suatu perusahaan. Kemudian, fungsi dari penganggaran yaitu untuk menentukan modal awal, di mana dengan menentukan budget, kita bisa tahu berapa nilai modal uang yang akan digunakan untuk menjalankan bisnis tersebut. Kemudian yang kedua, sebagai target penjualan, yaitu budgeting bisa menjadi alat banding penjualan dan pengeluaran. Jika memang target pendapatan tidak sesuai budget, maka harus ada yang disesuaikan agar bisnis berjalan secara efektif. Kemudian membantu mengontrol pengeluaran, di mana tanpa adanya budgeting, sebuah perusahaan tidak bisa mengeluarkan uang lebih banyak daripada mereka bisa bayar. Budget membantu mengurangi resiko bangkrut karena pengeluarannya itu dibatasi. Kemudian manfaat dari penganggaran yaitu membantu perusahaan dalam memberikan batasan atas jumlah dana yang akan dicari dan dikeluarkan. Kemudian untuk landasan yuridis formal dalam menentukan suatu sumber dan investasi dana. Kemudian yang ketiga, untuk membantu manajemen terkait
untuk melakukan pengawasan karena adanya rincian sumber dana dan investasi dalam anggaran. Kemudian yang selanjutnya yaitu merasionalkan sumber dan investasi dana. Kemudian yang terakhir, untuk menyempurnakan rencana yang telah disusun. Apa sih itu anggaran, ramalan, dan proyeksi? Anggaran yaitu seperti dijelaskan yang pertama, rencana terperinci tentang perolehan dan penggunaan sumber daya keuangan dan sumber daya lainnya selama suatu periode waktu, misalnya 1 tahun gitu. Kemudian selanjutnya yaitu ramalan. Ramalan merupakan prediksi tentang apa yang kelak akan terjadi, tanpa ada usaha dari peramal untuk mempengaruhi apa yang akan terjadi agar sesuai dengan ramalannya. Kemudian proyeksi. Proyeksi yaitu perkiraan apa yang akan terjadi jika suatu kondisi atau situasi lain terjadi terlebih dahulu atau dengan syarat tertentu. Kemudian efektivitas peramalan. Yang pertama akurasi, kemudian objectivity, kemudian stability, dan responsiveness, kemudian timing, kemudian benefit to cost ratio. Kemudian contoh dari ramalan, proyeksi, dan anggaran. Yang pertama yaitu contoh dari ramalan itu. Perusahaan yang bergerak di bidang fashion meramalkan fashion yang akan terkenal dalam beberapa tahun ke depan, sehingga hal tersebut akan mengikuti tren yang sedang terjadi. Kemudian contoh dari proyeksi yaitu perusahaan mengembalikan pinjaman, membuat rencana bisnis atau bisnis plan. Kemudian contoh anggaran yaitu perusahaan menyusun keuangan secara tertata, di mana nantinya akan digunakan untuk mengendalikan, mengawasi, dan mengestimasi keuangan sebuah perusahaan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.